أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله، اتق الله حيثما كنتم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فقال جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال أيضا في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di beberapa hari menjelang puasa Ramadan, insyaallah kita masih diberikan kesempatan untuk bertahan dalam rangka untuk merukuk dan mensujudkan semua aktivitas kita di hadapan Tuhan. Banyak hari ini orang yang terus melakukan aktivitas tapi tidak diberikan kesempatan untuk berhenti sebentar, tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk itu. Sembari itu selawat dan salam sama-sama kita persembahkan kehadiran dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan konsisten berselawat kepada baginda Nabi, kita bahagia di dunia dan tentu kita harapkan bahagia di akhirat. Bapak yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan khutbah ini, saya mengingatkan kembali pada kita, khususnya yang di belakang masih bicara, bahwa Syekh Said Sabiq menulis dalam buku beliau Fiqh Sunnah, mengukir sebuah hadis Nabi, ada larangan tertentu ketika pelaksanaan sholat Jumat itu sudah dimulai. Kapan itu dimulai? Ketika khatib sudah membacakan rukun khutbah di atas mimbar, maka makmum dilarang untuk berinteraksi dengan makmum lainnya. Berinteraksi dalam maksud adalah berdialog, berbicara, saling sapa. Bahkan kata Nabi, walladzi yaqulu lahu ansit. Kalau ada orang yang bicara lantas dia ingatin yang bicara itu pun tidak boleh. Kamu diam, saya sedang sholat. Itu pun tidak boleh. La jum'ata lahu, kata para ulama, tidak ada Jumat baginya. Oleh karena itu, berbicara bagi makmum ketika khatib sedang berkhutbah di mimbar, itu mayoritas ulama mengatakan hukumnya diharamkan. Hanya dalam mazhab Syafi'i yang dimakruhkan, kecuali beberapa tempat seperti misalnya at-ta'minu li du'a'il khatib, mengaminkan doa khatib, itu boleh. Dia bicara amin hingga bersuara makmumnya. Atau yang disyariatkan lagi adalah mengucapkan salawat kepada baginda Nabi ketika si khatib mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatusannu 'alal makmum, maka sunat bagi makmum untuk mengucapkan salawat kepada baginda Nabi. Hari ini dunia gadget sudah masuk masjid. Kadang-kadang khatib sudah berkhutbah, gadget tetap jalan juga. Padahal kita sudah masuk pada ritual sholat Jumat. Bapak yang saya muliakan, beberapa hari lagi kita akan masuk puasa Ramadan. Di salah satu ormas sudah umumkan akan menetapkan satu Ramadan pada 11 Maret mendatang, pada hari Senin. Tapi ketika kemarin kita rapat tentang melihat ketinggian prediksi hilal, kemungkinan besar pemerintah akan menetapkan bulan suci Ramadan itu berawal pada 12 Maret 2023 pada hari Selasa. Begitupun kita tetap tunggu keputusan pemerintah melalui hasil sidang isbat, karena ketinggian hilal sudah berada di antara 3 sampai 7 derajat di beberapa lokasi markas di Indonesia. Sudah memenuhi kriteria MABIMS yang baru 3 derajat di atas ufuk mar'i. Bapak yang saya muliakan, ada sebuah tradisi menjelang puasa Ramadan. Tradisi apa itu? Tradisi ziarah kubur. Orang
seorang anak yang punya orang tua yang sudah meninggal dunia, baik itu ibu, ayah, atau keluarganya, ada tradisi yang langgeng di masyarakat kita, tradisi ziarah kubur. Yang ironis terkadang, kalau tidak menjelang Ramadan, itu tidak dilaksanakan. Padahal, pada prinsipnya, ziarah kubur itu dulu dilarang oleh Nabi, karena masyarakat pada periodisasi awal masih melaksanakan budaya jahiliyah ketika ziarah. Dia menangis meratap, mengkoyak-koyak bajunya, menampar-nampar pipinya, meratap di kuburan. Lalu Nabi larang itu. Kemudian pada fase yang berikutnya, Rasul melihat umat Islam ini imannya sudah kuat, maka kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, dulu aku larang kalian ziarah, sekarang fazuruha, laksanakan. Karena kebiasaan tradisi jahiliyah itu sudah tidak lagi dilakukan umat Islam ketika itu. Maka kendati pun sudah menjadi tradisi budaya ziarah kubur pada menjelang Ramadan, apakah tradisi sholat? Tidak. Wabah Zuhaili dalam salah satu buku beliau, Al-Islam Bunyatuhu At-Tasyriyah wal Hadariyah, menyebutkan ketika menyikapi tradisi budaya Islam itu sikapnya ada 3. Pertama, ketika kontennya, isinya muafik, bersesuaian dengan prinsip-prinsip ajaran agama, maka dia diterima, makbul. Sekarang tradisinya ada pengajian, ada Isra Mi'raj, ada tradisi sedekah arwah, sedekah anak yatim ketika hari Jumat. Ini tradisi baru yang boleh jadi pada masa Nabi ini tidak langgeng, tidak lazim dilakukan. Tapi tradisi itu isinya, kontennya tidak ada yang bertentangan dengan syar'i. Maka kata Wabah Zuhaili, silakan aja, laksanakan. Rasul aja sholat nggak pernah pakai baju batik. Sekarang di sebuah kantor perusahaan sholat Jumat, hari Jumat mereka baju batik. Jadi sholat Jumatnya baju batik, tradisi juga, iya. Tapi kontennya adalah yang bersesuaian dengan syariat. Bersesuaian, yang penting kan sitrul auratnya, nutup aurat. Mau Anda pakai baju batik, baju kaos, mau baju kemeja, sepanjang komponen menutup auratnya terpenuhi, no problem, silakan aja. Yang kedua, kalau ada budaya, kata Wabah Zuhaili, yang ternyata salah, bertentangan dengan syariat, tidak diterima. Dan itu banyak sekali di masyarakat kita. Contohnya apa misalnya? Contohnya ada seorang wanita hamil, lalu ketika hamil dikasih dititipin benda-benda tajam, paku, gunting, duri, dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari jin, anaknya tidak diganggu. Ada nggak yang Islami? Ada. Bahkan kata Nabi, hafizu awladakum an ummi sibyani, pelihara anak kamu dari ummi sibyan. Siapa itu ummi sibyan? Itu jin yang mengganggu anak-anak, bahkan dalam perut ibunya. Pernah nggak dengar bapak-bapak yang saya muliakan, ada orang hamil 6 bulan, 7 bulan, tiba-tiba kandungannya hilang? Logis saja. Dan di dunia modern seperti itu, seperti ini, mistis, itu masih ada. Jin masih ada. Dia akan langgeng sampai hari kiamat, sampai ketika Allah meletakkan tempatnya di neraka yang jahat, disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah kemudian kita melakukan tradisi yang salah? Tidak boleh. Baca ayat kursi dong, baca ayat Quran dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak diproteksi seorang anak dalam perut dengan menggunakan metodologi teori syar'i? Dengan ayat Al-Quran kita minta barokahnya misalnya. Dan itu ternyata dipraktekkan oleh para ilmuwan. Kalau saya bercermin ke penemuan-penemuan di Eropa tentang bagaimana mereka mempercepat sistem motorik otak si anak, bahkan anak itu masih dalam kandungan ibunya, mereka gunakan dengan sentuhan musik slowly, menggunakan earphone di perut orang wanita hamil. Karena menurut teori, orang yang hamil, anak yang berada dalam kandungan ibunya, itu sudah bisa ditransfer ilmu pengetahuan, mempercepat kecerdasan otak. Makanya Hussein, anak 7 tahun yang di Sudan, menjadi booming di dunia gara-gara 7 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Ditanya ibunya, ketika dia diundang ke Oxford University di Inggris, Hussein ditanya, bagaimana berbakti kepada orang tua? Hussein jawab dengan ayat Al-Quran, surah Luqman. Ketika ditanya A, B, Z, dia jawab dengan teks ayat Quran. Lalu para penanya bingung, termasuk mahasiswa dan para
pemikir-pemikir di luar negeri. Kenapa Husain bisa secerdas itu? Mengapa dia hafal 30 juz Al-Quran, bahkan bisa dihafal yang dibolak-balik dari juz 30 diulang ke juz 1? Ibunya sederhana menjawab, ketika anakku masih dalam kandunganku, kata Ibu Husain, dia sudah kuperdengarkan dengan lantunan ayat Al-Quran. Suamiku sering ngaji di sampingku, kubawa dia ke sekolah tahfizul Quran. Kata ibunya, anak kecil itu bahkan dalam aspek kandungan sudah bisa diberikan education, pendidikan, tarbiyah. Kalau begitu apa yang kita lakukan? Islami dong. Jangan gunakan budaya-budaya yang salah. Kembali kepada ziarah kubur. Jadi pada prinsip ziarah kubur itu menjelang Ramadan boleh enggak? Sebagai bakti anak kepada orang tua, boleh. Silakan aja. Saya katakan sepanjang kontennya tidak ada yang melanggar aturan syar'i, lakukan. Bapak yang saya muliakan, ada seorang sahabat yang cinta kepada ayah dan ibunya, tapi ayah ibunya sudah tidak ada lagi. Dia ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya abarruhuma syai'un bihi ba'da mautihima. Wahai Nabi, apa masih ada yang bisa kulakukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku pasca setelah mereka meninggal dunia? Lalu apa kata Nabi? Qala na'am, ada, kata Rasul. Apa itu, kata sahabat? Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima, sholatlah kamu atas keduanya. Makanya ironis ketika ada seorang anak, ayah ibunya meninggal dunia, dia nggak bisa sholatin. Ironis sekali. Dia harus panggil kiai, panggil ustadz untuk mensolatkan ayah dan ibunya. Sementara itu bagian daripada sholat terakhir yang bisa dia lakukan. Apalagi kata sahabat bertanya pada Nabi, kata Nabi, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Ente setiap sholat minta ampunkan dosa ayah ibumu. Kalau itu kau lakukan, itu namanya kau sudah berbuat baik kepada dia, meskipun dia sudah tidak ada. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Siapa sih yang gak punya orang tua? Semuanya punya orang tua, terlahir dari mereka. Bahkan tidak jarang orang tua lalai kewajibannya kepada Allah karena mengurusi anaknya. Tidak jarang orang tua mengambil yang bukan haknya gara-gara menangis perut anak yang dia cintai. Lalu berdoain aja nggak bisa. Anda menjadi orang yang sangat luar biasa, hinanya di hadapan Allah ketika tidak mau mendoakan orang tuanya. Wal istighfaru lahum. Beda halnya ketika ustadz yang doa dengan anak yang doa. Itu ibarat menggunakan kendaraan kereta api manual klasik dengan kereta api listrik. Cepatnya bagaimana doa anak itu tidak punya perantara terhadap orang tuanya. Wal istighfaru lahum. Yang ketiga kata Nabi, kau masih bisa berbuat baik kepada orang tuamu meskipun dia sudah meninggal dunia. Dengan apa kata Nabi? Wa infazuhu dihima. Kalau dia pernah punya janji, kau tunaikan janjinya sekarang. Dia pernah janji ya. Janjinya apa? Dia ingin sekolahin anak-anak yatim 15 orang. Sekarang belum sampai nggak janjinya itu? Belum sampai karena keburu meninggal dunia. Kau lanjutkan aja janjinya. Itu berbuat baik kepada orang tua. 3. Yang keempat kata Nabi, wa infazuhu dihima. Yang keempat kata Rasul, wa ikramu sulitihima. Muliakan sahabat-sahabatnya. Orang tua kita dulu punya teman dekat, ke masjid sama-sama, perwiritan sama-sama. Sekarang orang tua nggak ada lagi. Siapa yang kita muliakan? Sahabatnya. Mau beli baju lebaran, telepon lebaran, kemana dikasih? Ke kuburan? Nggak usah. Orangnya udah nggak ada. Kasih terhadap sahabat-sahabat orang tua kita. Kasih mereka rezeki kita sebagian. Ketika mereka senang, maka kata Nabi, itu bagian dari berbuat baik kepada orang tua. Yang terakhir kata Nabi SAW adalah wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Menyambungkan tali silaturahim dengan sahabat kerabat orang tuamu yang kalau tidak lantaran ayahmu dulu bersahabat dengan dia, kau tidak akan sambungkan itu. Kita tidak kenal dengan Pak Sujono, tapi Pak Sujono itu kawan karib kerabat ayah kita. Lalu sekarang kita hadir ke rumahnya, kita datang bersilaturahim, kita sambung rasa. Padahal dia tidak mengenal kita, tapi dia tahu ayah kita, dia bersahabat dengan orang tua kita. Maka kata Nabi, jika itu dilakukan, kau sudah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak yang saya muliakan, di khutbah yang singkat ini saya katakan begini. Ada dosa yang paling besar, di antaranya adalah dosa durhaka kepada orang tua. Bapak, kita semua muslim punya orang tua. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Mengapa zakat itu tidak sah diberikan kepada orang tua? Usul. Ayah ibu tidak boleh diberikan zakat ke atas. Usul.
Furo ke anak juga tidak boleh dan tidak sah. Karena mereka pada prinsip hukum syar'i adalah tanggung jawabmu sebagai anak. Maka ketika dia di rumahmu, jangan katakan dia menumpang, karena itu tanggung jawabmu. Ada teori yang disebut dengan teori zero. Semakin tua seseorang, dia akan kembali nol. Ingatannya nol, perbuatannya, tingkah lakunya seperti anak-anak. Mudah tersinggung, psikologisnya mudah terganggu. Yang dia marahi cucu, yang dimarahi anaknya cucunya, tapi karena dia di rumah itu dia tersinggung. Dia menganggap dia benci, anaknya benci kepada dirinya, padahal tidak. Karena itu sifat psikologis semakin tua seseorang semakin mudah tersinggung. Maka itu pandai-pandailah merawat hatinya. Saya pernah ada jamaah cerita gini. Dia belikan kebiasaannya baju lebaran itu di 27 Ramadan. Dia beli anak, dia beli untuk istrinya. Lalu saya bilang, apa yang kau beli untuk ayah ibumu? Kadang-kadang uangnya nggak cukup Ustaz. Dia tidak perlu mahal. Kau belikan dia kain sarung yang murah harga 80.000. Walaupun ayahmu mampu beli harga 15 juta. Tapi pemberianmu ketika kau kasih ya, ini uang keringat saya, besok ayah pakai untuk sholat Idul Fitri. Dia senang. Dan ketika dia senang, karena itu pemberian hasil keringatmu, maka barokah Allah terhadap keluargamu itu akan turun. Kenapa? Karena ridha Allah fi ridha walidain, sahat Allah fi sahatil walidain. Ridhonya Allah itu didasari ridhonya orang tua, dan murkanya Allah didasari karena murkanya orang tua. Ilustrasi sebuah kisah menarik, video dokumenter dalam sebuah potongan YouTube. Ada seorang ayah usia 90-an tahun sedang duduk bersama anaknya laki-laki, seorang desainer dan arsitek. Ketika dia mendesain sebuah bangunan menggunakan laptop di tangan, dia duduk bersama ayahnya yang sudah tua renta, sudah mulai tua lah, lupa. Lalu ketika dia mendesain gedung itu, ayahnya nanya, ketika dia di taman duduk, burung turun. Wahai anakku, itu burung apa? Lalu anaknya yang sedang kerja bilang, ayah, itu burung merpati. Beberapa waktu kemudian turun lagi burung yang lain. Ayah, anakku, itu burung apa? Ayah, itu burung gereja. Beberapa waktu kemudian karena di taman burungnya banyak, burung lagi turun, warnanya cantik, lovebird. Ayah, anakku, itu burung apa lagi? Lalu si anak sudah kesal karena dia fokus pada pekerjaannya. Dia bilang, ayah, kita sedang di taman, sudahlah, ini semua burung yang ada di sini. Dengan nada sedikit lebih tinggi. Lalu si ayah pergi ke rumah mengambil sebuah foto-foto kecil ketika anaknya di usia 6 tahun. Masih sekolah SD. Dia bilang, nah, ini fotomu ketika kau usia 6 tahun dan ibumu masih hidup ketika itu. Setiap hari kau bertanya, ayah ini apa? Ayah mengapa begini? Ibu mengapa harus seperti ini? Tapi setiap kali kami mampu untuk menjawab semua pertanyaanmu dengan sabar. Karena aku tahu psikomotorik otakmu ingin tahu. Tapi kenapa sekarang baru 3 pertanyaan yang kuajukan kau sudah keberatan untuk menjawabnya, wahai anak? Kau tidak sabar terhadap ayahmu yang sudah mulai tua. Anaknya sabar dan dia memeluk ayahnya secara erat. Inilah mungkin terkadang kita lupa dalam konseptual bahwa seorang tua itu perlu diayomi, perasaannya perlu dijaga, dia perlu diberikan perhatian khusus. Meskipun dia mampu untuk membeli semuanya, tapi perhatian seorang anak tidak akan pernah tergantikan dengan nilai-nilai materialistik termasuk uang. Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Ini masih ada kesempatan menjelang bulan suci Ramadan, ziarahlah ke makam ayah dan bunda, doakan mereka, bersedekahlah, niatkan untuk mereka. Karena apa? Selagi kita masih hidup, masih bisa tali satu hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang kata Nabi tadi, masih bisa berbuat baik kepada orang tuamu meskipun engkau sudah tidak bersamanya lagi. Bapak yang saya muliakan, yakinlah apa yang Anda lakukan kepada orang tua Anda hari ini dalam teori siklusnya nanti, maka anak-anakmu juga akan memperlakukanmu pada perspektif yang sama. Tapi yakinlah ketika kau zalim dan durhaka kepada ayah dan bundamu, maka secara hukum alam itu akan kau rasakan dari anak-anakmu. Allah ingin katakan, ini yang dirasakan ayahmu dulu ketika kau menzaliminya, tidak memperdulikannya. Mudah-mudahan bermanfaat, kita semua menjadi anak-anak yang soleh, yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan
innahu huwas samiul alim.